Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Irfan. Pada vlog kali ini kami akan melakukan road trip perjalanan dari Solo menuju ke Jakarta sejauh kurang lebih 550 km. Mobil yang kami gunakan adalah Toyota Kijang Innova Old tahun 2005, yang mana ini merupakan mobil Kijang Innova keluaran pertama. Mobil ini menggunakan tipe mesin 1TR dengan bahan bakar bensin dengan kapasitas 2000 cc dan bertransmisi otomatis. Mesin bensin 1TR 2000 cc ini menggunakan 4 silinder VVTi bertenaga 136 PS dan torsinya sebesar 182 Nm, dan untuk transmisi otomatiknya memiliki 4 speed atau 4 percepatan. Gimana keseruan vlog kami ini? Ikuti terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi vlog pulang perjalanan dari Solo menuju ke arah Jakarta pada puncak arus balik Lebaran tahun 2024 dengan menggunakan Toyota Kijang Innova tahun 2005 tipe V Old, yang mana ini merupakan Innova generasi pertama yang belum mengusung mesin Euro. Gimana perjalanan kita selengkapnya, ikut terus vlog kita sampai dengan tiba kita di Jakarta nanti ya. Perjalanan ini kami mulai pada pukul 10.55 WIB dari rumah. Sebelum memulai perjalanan ini, melihat indikator BBM di speedometer kondisinya masih belum full tank ya. Kami berencana ingin melakukan pengisian BBM full tank terlebih dahulu di SPBU yang berada di kota Kabupaten Sukoharjo. Ya, kebetulan perjalanan kita dilakukan di hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 dan kondisi lalu lintas dari arah Sukoharjo menuju ke arah kota Solo ini lumayan padat ya, dan arah sebaliknya juga lumayan ramai. Jadi perjalanan kita menuju ke arah tol diperkirakan akan memakan waktu yang agak lebih lama, seperti di saat non lebaran atau bukan musim arus mudik biasanya kan lancar, kita cuma sekitar 45 menit sampai di tol. Kami melakukan pengisian BBM full tank di SPBU Jombor yang berada di kota Kabupaten Sukoharjo. Kita sudah melakukan pengisian BBM full tank sebelum berangkat Rp230.000 menggunakan Pertalite. Jam 12:13 WIB kita berangkat dari SPBU di wilayah Sukoharjo kota menuju ke arah Jakarta. Alhamdulillahnya pada perjalanan pulang kami kali ini kondisi cuacanya cukup cerah. Dan selepas kami meninggalkan kota Kabupaten Sukoharjo pun kondisi arus lalu lintasnya sudah lumayan cukup lengang. Kita saat ini sudah melintasi jembatan Bacem yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Untuk menuju ke gerbang tol Colomadu yang berada di Kartosuro, kami menempuh rute tidak melintasi kota Solo. Kami melewati rute pinggiran di luar kota Solo untuk menghindari kemacetan yang lumayan cukup padat di kota Solo. Alhamdulillah pada saat kami melintas di Kartosuro, kondisi lalu lintasnya sudah lumayan cukup ramai lancar dan tidak terjadi kepadatan. Kondisi mudik tahun sebelumnya di pertigaan Kartosuro ini merupakan salah satu titik kemacetan kendaraan karena adanya pertemuan arus kendaraan yang dari arah Jogja. Ya, saat ini kita sudah masuk ke arah gerbang tol Colomadu ya, dari tol fungsional yang menuju ke arah Solo Jogja ini. Adanya tol fungsional Solo Jogja ini menjadi salah satu faktor yang dapat mengurai kemacetan di Jalan Kartosuro. Sebelum diterapkan tol fungsional ini dulu sering terjadi kepadatan di Jalan Raya Kartosuro. Untuk arah gerbang tol Colomadu karena masuknya dekat wilayah Banyudono ya, jadi masih fungsional. Tol Solo Jogjanya ini kondisi permukaan jalannya masih belum rata ya, masih banyak finishing pekerjaan di jalan tol ini. Menjelang gerbang tol Colomadu, kondisi arus lalu lintasnya sudah lumayan cukup padat. Saat ini kita sudah tiba di gerbang tol Colomadu. Untuk antrian kendaraan ngetap masuk gerbang tol Colomadu yang mengarah ke Jakarta maupun Surabaya, kondisinya lumayan cukup panjang antriannya ya. Namun alhamdulillah di gate yang kami lalui ini lancar. Alhamdulillahnya karena kami dapat di gardu satelit gerbang tol Colomadu ini, jadi proses masuk ke dalam tolnya dapat lebih cepat. Ya, untuk di sini belok kiri kita mengarah ke arah Jakarta Semarang. Untuk yang lurus ke arah Surabaya. Pada saat kami memasuki ruas tol Solo Semarang, kondisi arus lalu lintasnya lumayan cukup ramai. Namun alhamdulillahnya kondisi cuaca cukup cerah. Untuk arus lalu lintas yang mengarah dari Solo ke Semarang terpantau masih ramai lancar ya, dan arah sebaliknya pun yang mengarah ke Solo juga masih ramai lancar, belum adanya kepadatan di ruas tol ini.
Kebetulan untuk BBM kita kondisinya sudah full tank. Konsumsi BBM di mobil ini 9,3 km per liter sesuai dengan MID-nya. Alhamdulillahnya kondisi arus lalu lintas pada saat kami melintas tol Solo Semarang ini masih lancar. Melihat dari Google Map, kebetulan posisi di depan sebentar lagi kita akan kena macet yang lumayan cukup panjang ya, karena mungkin di sini ada rest area ataupun ada kecelakaan di pinggir jalan. Kondisi cuaca pun pada saat kami melintas di tol Solo Semarang ini sudah mulai nampak berawan. Terlihat jelas di depan kondisi arus lalu lintas dari Solo menuju ke Semarang ramai, lancar, dan cenderung agak padat ya. Ya, walaupun kijang tua, asal perawatannya bagus bisa sampai sini ya. Mau dibawa jalan jauh kemana aja, oke. Ya, melihat kondisi mobil Kijang tua yang masih ngacir di perjalanan tol Solo menuju ke Semarang ini sangat luar biasa. Beberapa saat kami berjalan sudah mulai nampak kepadatan arus lalu lintas. Di sini terlihat insiden mobil Toyota Kijang Innova menyundul mobil Suzuki Katana. Innova ini menabrak Jimny Katana yang ada di depan. Kepadatan lalu lintas seperti ini sebaiknya kita bisa menjaga jarak. Iya, tadi Innova itu menyundul mobil Katana yang ada di depannya. Terlihat kemacetan panjang di depan karena adanya rest area pendopo ya. Seperti saat kita berangkat dari Jakarta menuju ke Solo, di rest area ini juga merupakan salah satu sumber kemacetan yang terjadi di tol Semarang menuju ke Solo. Kelebihan saat melintasi tol dari Solo menuju ke Semarang ini memang kita disuguhkan dengan pemandangan sawah-sawah yang cukup indah ya. Jadi sambil bermacet-macetan kita nikmati saja pemandangan yang ada. Melihat Kijang Kapsul dan Panther Kapsul yang berjalan seiringan, vibes-nya berasa tahun 2000-an. Rest area pendopo ini ditutup ya karena menjadi salah satu sumber kemacetan. Untuk rest area selanjutnya di kilometer 444. Tol dari Solo menuju ke Semarang ini view dan pemandangannya lumayan cukup indah ya. Terlihat barisan bukit-bukit dan juga gunung yang berjajar di sepanjang jalur tol ini. Alhamdulillah setelah melintasi rest area pendopo, kondisi lalu lintasnya sudah lancar. Untuk di rest area depan tampak sekali terjadinya kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Menjelang simpang Susun Bawen, kondisi arus lalu lintas sudah lancar kembali. Ya, kita sudah melintasi gate tol Bawen tadi, dan ini karena ada tanjakan medannya jadi agak ada antrian panjang kendaraan melintasi jalan tol dari Solo menuju ke Semarang ini. Jadi itu adalah TPA atau tempat pembuangan akhir sampah di wilayah sekitar daerah Bawen ya. Ya, untuk ini adalah rest area darurat ya yang di sekitar seberang rest area Ungaran existing. Ini biasanya dibuka pada saat arus mudik saja, namun di hari-hari biasa tidak dibuka. Wah, ini bahaya sekali ya, mobil pada istirahat di jalur darurat ini. Wah, kalau ada bis atau truk yang remblong kan tuh bisa menjadi bantalan untuk mobil-mobil yang mengalami remblong pada saat masuk jalur darurat. Nah, kebetulan untuk di jalur darurat ini juga banyak sekali kendaraan-kendaraan yang pada beristirahat ya, karena sangat bahaya sekali itu untuk menuju ke arah jalur darurat. Mereka pada istirahat menepi di pinggir jalur darurat tersebut. Selang beberapa saat kami akan tiba di gerbang tol Banyumanik. Alhamdulillah kondisi lalu lintas di sini masih ramai dan tidak terjadi kepadatan. Ya, kita sudah akan tiba di gerbang tol Banyumanik, dan di sini kondisi antriannya tidak terlalu panjang ya, tapi lumayan cukup ramai dan padat kendaraan. Pada pukul 15:02 WIB kami tiba di gerbang tol Banyumanik. Kebetulan kita dapat di gardu satelit, jadi di sini lancar ya kondisi lalu lintasnya. Antriannya tidak terlalu panjang. Namun setelah gardu gerbang tol Banyumanik,
ini mulai agak padat ya menuju ke arah kota Semarang bawah. Selepas gerbang tol Banyumanik terdapat pertemuan dari arah Semarang atau Ungaran. Jadi di sini terjadi kepadatan arus lalu lintas. Masuk ke arah tol kota Semarang menuju ke Semarang bawah, kondisi lalu lintasnya lumayan padat. Ternyata kepadatan yang terjadi karena adanya kendaraan yang trouble di dekat eks gerbang tol kota Semarang. Ya, kita turunan di tol kota Semarang ya. Ini kebetulan agak lumayan curam turunannya. Jadi di sini kecepatan harus dikurangi, khawatir terjadi remblong. Untuk yang mengarah ke Jakarta, kondisi volume lalu lintasnya lumayan cukup ramai, namun masih lancar ya. Belum terjadi kemacetan yang lumayan cukup parah di sini. Ya, dari sini terjadi kemacetan atau kepadatan karena adanya rest area di depan, dan terlihat sangat indah pemandangan di kota Semarang ini ya. Terlihat kota Semarang yang ada di bawah, terlihat dari bukit di Semarang ini. Ya, kita jadi istirahat dulu di rest area di tol Semarang ini ya, di kota Semarang. Rest area kecil yang tidak ada SPBU-nya. Untuk kondisi arus lalu lintas di sini memang agak ramai lancar dan cenderung padat di atasnya karena adanya rest area ini. Tadi kita bisa masuk di rest area tol Manyaran KM 424 dan kondisinya lumayan cukup padat di sini, kendaraan banyak juga yang ingin berhenti di rest area ini. Ikuti terus ya vlog kita sampai dengan selesai. Ya, ini adalah packing di mobil kita ya. Kondisinya udah kita packing rapi agar tidak berantakan di dalam, jadi perjalanan pun enak. Ya, kita akan kembali jalan berangkat dari rest area di Manyaran ini ya. Karena kondisi di rest area ini dari toiletnya sendiri antreannya lumayan cukup panjang tuh. Untuk khususnya yang toilet wanita, dan parkiran kendaraan juga sudah nampak terlihat ramai padat semuanya. Tadi pas kita masuk sih masih banyak slot yang kosong, sekarang sudah penuh terisi semua. Ini adalah kondisi pada saat kita istirahat. Kebetulan alhamdulillah mobil masih sehat dan mudah-mudahan tidak ada kendala di perjalanan. Ikuti terus ya vlog kita sampai dengan selesai tiba di Jakarta nanti. Ya, kita kembali berjalan dari rest area Manyaran di Semarang ini ya, karena rest areanya kecil dan toiletnya juga agak susah. Kita keluar dari rest area Manyaran ini karena susah mencari toilet ya, dan juga tidak bisa lama-lama istirahat di sini, dan kondisi lalu lintas di depan terlihat padat dan macet. Keluar dari rest area Manyaran terjadi kepadatan, ternyata disebabkan karena adanya kendaraan yang trouble di bahu jalan. Sesaat kami telah melintasi tol dalam kota Semarang dan masuk ke tol Semarang Batang, kondisi arus lalu lintasnya sudah lumayan cukup padat. Kepadatan terjadi sampai ke gerbang tol Kalikangkung. Alhamdulillah kita sudah dekat di gerbang tol Kalikangkung dan terlihat untuk kondisi arus lalu lintasnya sudah diterapkan sistem one way ya. Ini kebetulan kita melintas di sini jam 3.45. Nah, untuk di sini kita mengambil jalur yang kanan ya, yang one way, karena supaya lebih lancar, dan rest areanya biasanya lebih lengang dibanding kita ngambil jalur existing yang sebelah kiri. Ada helikopter Basarnas ya di sini standby di gerbang tol Kalikangkung. Pada pukul 15.49 WIB kami memasuki ruas tol Semarang menuju ke arah Batang. Kondisi arus lalu lintas di ruas tol ini lumayan cukup nampak lengang. Terdapat beberapa sedikit kepadatan karena adanya kendaraan yang berjalan lambat. Di kondisi kontur jalan yang cukup landai seperti ini, mengendarai Kijang Innova Old tipe V 2000cc bensin tahun 2005 lumayan cukup enak ya. Melihat di MID, konsumsi BBM kami rata-rata 9,4 km per liter. Bantingan dari suspensi Kijang Innova Old tahun 2005 ini juga lumayan cukup smooth. Di jalur kontraflow yang kami lewati ini banyak sekali rest area kecil yang ditutup karena kendaraannya sudah padat. Sebentar lagi kita akan tiba di jembatan Kalikuto. Tepat pada pukul 4:10 kita melintas di jembatan ikonik tol Trans Jawa, yaitu jembatan Kalikuto. Selang beberapa saat kami mampir ke rest area. Ya, kita masuk di rest area di wilayah Batang nih ya. Ya, kita istirahat kembali karena mau buang air kecil ya di rest area Batang. Sekarang kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita, namun kita mau isi BBM dulu. Jadi di sini juga di arah jalur kontraflow di rest area KM 379A
kondisi kendaraannya banyak sekali ya, sudah lumayan cukup padat. Ikut terus ya vlog kita sampai dengan kita tiba di lokasi tujuan. Ya, saatnya kita kembali berangkat dan melakukan pengisian BBM kembali. Alhamdulillah jalan menuju ke SPBU tidak terlalu padat. Ya, kita di sini kembali melakukan pengisian BBM full tank ya. Untuk kondisi BBM kita di setengah ya indikatornya. Ya, tadi kita sudah melakukan pengisian BBM Rp166.000 full tank ya. Dan kita melanjutkan kembali perjalanan dari rest area di Batang. Pada pukul 16.37 WIB kami melanjutkan perjalanan kembali memasuki ruas tol Batang menuju ke Pekalongan. Alhamdulillah perjalanan kita sampai di Batang ini cuacanya cerah. Di sekitar wilayah Batang ini yang dahulunya merupakan kebun karet ataupun hutan jati saat ini sudah beralih menjadi kawasan industri. Melintasi wilayah ini pun dulunya kondisinya sangat rindang, saat ini sudah menjadi gersang ya. Di sisi kiri jalur tol ini dari arah Semarang nampak bangunan reservoir air baku Batang. Di perjalanan pada ruas tol ini nampak sekali mataharinya ingin terbenam ya, nampak sangat silau dipandang. Nah, di sisi ruas tol Batang ini juga kita berdampingan dengan jalur rel kereta api lintas utara. Pada pukul 16.52 WIB kami melintasi PLTU Batang. Sedikit bercerita tentang PLTU Batang, PLTU ini dibangun pada tahun 2016 dan dioperasikan pada tahun 2022. PLTU ini juga menjadi salah satu PLTU yang besar yang ada di Pulau Jawa. Alhamdulillah volume lalu lintas pada saat kami melintas di ruas tol ini masih lumayan cukup lengang dan lancar. Melihat kondisi waktu yang semakin sore dan kondisi fisik kami yang semakin lelah mengemudi, kami memutuskan ingin berencana untuk singgah kembali ke rest area. Karena memang pada saat mengemudi di kondisi arus lalu lintas yang cukup lengang ini membuat kondisi mata kita semakin mengantuk ya. Ya, kita masuk ke rest area kembali untuk istirahat dulu dan makan. Di rest area KM 287A ini karena masih dalam tahap pembangunan, jadi alur kendaraannya masih sangat membingungkan. Ya, kita baru saja selesai istirahat dan baru saja selesai sholat maghrib sekalian sholat isya untuk perjalanan mudik balik kita ke Jakarta kali ini, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita kembali ke Jakarta. Ikut terus vlog kita sampai dengan selesai. Di rest area ini kami hanya istirahat, sholat, dan makan dan tidak melakukan pengisian BBM karena di rest area ini juga tidak terdapat SPBU. Iya, kita siap berjalan kembali keluar dari rest area ini ya, karena rest areanya sudah makin penuh. Ini menunjukkan waktu jam 6.30. Ya, kita sudah berjalan kembali. Kondisi arus lalu lintas menuju ke arah Jakarta ini ramai lancar ya. Kondisi arus lalu lintas pada saat kami memulai perjalanan ini juga masih lancar. Kita berjalan di kecepatan rata-rata 80 sampai dengan 100 km per jam tergantung kondisi dari lalu lintasnya. Di jalur kiri existing nampak kondisi arus lalu lintasnya lebih padat. Ya, kita sudah sampai gerbang tol Ciledug ya, dan di jalur yang kiri ini terlihat sekali kepadatan kendaraan. Sudah terlihat volume arus lalu lintasnya agak sedikit macet yang jalur kiri, dan yang kanan masih lancar dan lumayan, alhamdulillah masih ramai lancar, tidak terjadi kepadatan. Kondisi permukaan jalan di ruas tol Pejagaan ini kurang baik, terdapat beberapa titik tambalan jalan yang tidak rata. Ya, kita sudah memasuki ruas tol Kanci menuju ke arah Palimanan, dan kondisi di jalur kanan ini lumayan lancar ya, dan yang sebelah kiri agak lumayan padat, dan di sini sudah turun hujan lumayan agak deras ini kondisinya. Selang beberapa saat melintas di tol Kanci, kondisinya sudah mulai nampak cukup baik cuacanya. Kondisi lalu lintasnya juga tidak terlalu padat. Kecepatan rata-rata kami di ruas tol Kanci ini adalah 80 km per jam. Melihat di indikator MID, konsumsi BBM kami rata-rata adalah sebesar 9,6 km per liter, menjadi lebih irit. Ya, kita sudah di tol Cipali, dan di jalur kanan justru cenderung lebih padat volume arus lalu lintasnya timbang yang jalur kiri. Ya, saat ini kami sudah di tol Cipali, namun kondisi lalu lintasnya padat sekali ya, dan macetnya stuck ini. Sementara di jalur yang sebelah kiri lancar. Gantian tadi sebelumnya yang jalur kiri macet,
yang sebelah kanan lancar, dan setelah masuk Cipali yang jalur kanannya macet hampir stuck, yang sebelah kirinya malah lancar. Kami terkena kemacetan ini pada pukul 20:21 WIB. Saat kondisi menyetir sedang lelah-lelah dan mengantuknya, malah terjadi kemacetan seperti ini. Kami belum tahu kemacetan ini disebabkan karena faktor apa. Tapi kami menduga bahwa kemacetan ini pasti disebabkan karena adanya kecelakaan lalu lintas kendaraan di depannya. Benar saja, di saat kami melintasi di titik ujung kemacetan ini terdapat mobil polisi patroli jalan raya. Dan kemacetan panjang ini ternyata disebabkan karena adanya kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal. Ternyata ada kecelakaan kemacetannya tadi. Selang beberapa saat kami singgah kembali di rest area. Di sini kami melakukan pengisian BBM di SPBU darurat. Ya, jadi kita istirahat dulu di rest area KM 130 di Indramayu. Kondisi rest areanya lumayan padat. Ya, kita berjalan kembali meninggalkan rest area KM 130 di Indramayu untuk kembali menuju ke arah Jakarta Timur. Pada pukul 21:27 WIB kami melanjutkan perjalanan kembali. Melihat di indikator MID, kondisi konsumsi BBM kami rata-rata adalah sebesar 9,7 km per liter. Konsumsi BBM ini cenderung lebih irit dibanding dengan sebelumnya. Pada saat kami melintas di tol Solo menuju ke Semarang, konsumsi BBM rata-ratanya adalah sebesar 9,4 km per liter. Ini karena banyak kontur jalan yang menanjak. Wah, mantap nih, masih ada Ford Laser yang dibawa mudik perjalanan dari arah Indramayu menuju ke Jakarta di tol Cipali. Di tol Cipali ini karena kondisi arus lalu lintasnya lumayan cukup lengang, kendaraan kami dapat dipacu pada kecepatan 100 km per jam. Namun karena sudah mulai mengantuk, maka kecepatan kami batasi di rata-rata 80 km per jam. Memasuki KM 87 tol Cipali mengarah ke Jakarta, jumlah lajurnya sudah 3 lajur ya di sini, dan kondisinya masih ramai lancar. 3 lajur di tol Cipali dimulai pada kilometer 88. Di sini kendaraan kami dapat dipacu antara 100 sampai dengan 110 km per kita jam. sudah sampai di Cikampek, sebentar lagi masuk ke arah gerbang tol Cikampek Utama, dan kondisi arus lalu lintasnya di sini sudah mulai agak ramai namun masih lancar. Namun karena kita posisinya ada di jalur kanan, jadi di sini masuk ke arah Cikampek sudah kontraflow ya. Jadi harus hati-hati di sini, khawatir seperti kasus pada saat arus mudik sebelumnya yang Grand Max sampai ke arah sebelahnya. Harus hati-hati pada saat kondisi kontraflow seperti ini. Alhamdulillah kita sudah tiba di gerbang tol Cikampek Utama. Kondisi antriannya lumayan panjang tapi masih lancar. Selepas gerbang tol Cikampek Utama, jumlah lajur kontraflow-nya hanya tinggal tersisa 2 lajur saja, karena jumlah lajur di sini harus berbagi dengan arah yang sebaliknya. Selang beberapa saat terjadi kemacetan karena ada kendaraan yang trouble. Tidak enaknya melintasi jalur kontraflow adalah pada saat adanya kendaraan yang mengalami trouble. Pastinya hal ini dapat mengakibatkan kemacetan karena jumlah lajurnya yang semakin kecil. Alhamdulillah kami sudah melintasi titik kemacetan tersebut. Karena kita berada di jalur kontraflow, jadi kita tidak bisa melintasi jalan tol layang MBZ. Di jalan layang MBZ terlihat sekali kendaraan-kendaraan kecil yang sangat padat ya melintas di tol MBZ. Nah, di KM 44 ini pertemuan kembali dengan jalur yang di sebelah kiri. Di KM 44 ini merupakan salah satu simpul titik kemacetan. Kemacetan terjadi karena adanya pertemuan dari jalur kontraflow dengan jalur existing. Selepas kembali masuk ke jalur existing yang berada di bawah, kondisi arus lalu lintasnya lumayan lancar. Mobil dapat kami pacu 100 km per jam. Di sini sudah tampak terlihat truk kontainer yang berseluruhan ya di jalan tol Cikampek mengarah ke arah Jakarta dari Cikarang. Ya, kita melipir kembali ke rest area untuk
toilet dulu ya. Pada pukul 23.18 WIB kami kembali mampir ke rest area KM 19B. Di sini kami mampir ke toilet dan juga melakukan pengisian BBM full tank menggunakan Pertalite. Pengisian BBM kami terakhir di sini sebesar Rp110.000. Pada road trip Solo menuju ke Jakarta ini kami menggunakan BBM mix antara Pertalite dan Pertamax. Total pengisian BBM kami sebesar 46,9 liter. Lihat dari Google Map, jarak yang kami tempuh dari Solo menuju ke Jakarta Timur sejauh 554 km. Total perbandingan BBM kami sebesar 11,8 km per liter. Alhamdulillah, perjalanan kami dari Solo menuju ke Jakarta dengan jarak kurang lebih sejauh 550 km telah tiba. Dukung vlog kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan vlog kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah vlog road trip kami menggunakan Toyota Kijang Innova tipe V tahun 2005 dengan rute Solo Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.